أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Maaf, Anda belum beruntung gitu. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah, kehendak Allah. Dan begitu juga ketika lahir laki-laki atau lahir perempuan. Selama ini yang diidam-idamkan, saya ini pengennya anak laki-laki loh. Kok kamu malah ngasihnya perempuan lagi? Mana lakinya itu? Yang disalahin siapa biasanya? Oh, suami. Ibu kedahuluan, Bu, jawabannya. Dijawab sama bapaknya dulu itu. Jemaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala sesuatu itu kepada kita. Allah kasih anak laki-laki, alhamdulillah. Allah kasih anak perempuan juga, alhamdulillah. Ya. Coba perhatikan di dalam ayat yang selanjutnya. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inasa wa yakhluqu may yasha'u aqima. Dan sebagiannya yang lain itu Allah Subhanahu wa taala jadikan mandul. Jadi ketika kemudian seseorang itu belum mendapatkan momongan seorang putra ataupun seorang putri, jangan menyalah-nyalahkan istrinya yang disalahkan. Istri itu nggak punya kuasa apa-apa. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan itu. Minta kepada Allah. Dan kita juga demikian, istri juga jangan menyalah-nyalahkan suaminya. Karena kita nggak punya kuasa apa-apa. Yang berkuasa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, intinya adalah bahwa laki-laki atau perempuan hari ini punya ataupun belum punya anak, itu sejatinya adalah amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang sudah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini tinggal bagaimana kita mengelolanya. Maka dalam tema kita malam hari ini, itu hendak kita bawa kemana? Kalau hendak kita bawa kemana itu kan berarti tahu dulu tujuan kita. Allah berikan kepada kita anak, itu tujuannya apa? Inginnya apa sih Allah Subhanahu wa ta'ala berikan anak momongan kepada kita? Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Dan kedudukan anak itu sebagai apa dalam diri kita? Apakah dia sebagai ujian untuk kita? Atau mungkin bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan anak untuk kita itu sebagai fitnah? Apa mungkin juga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan anak untuk kita itu sebagai penerus garis keturunan? Semua itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Maka membawa kemananya itu yang harus kita pahami. Dan pada kesempatan malam hari ini mungkin saya akan sedikit banyak berbicara ini khusus kepada ibu-ibu, walaupun ini bukan kemudian mau apa ini ya, salahnya para bapak yang nggak bawa ibu-ibunya gitu. Ada yang nggak bawa ibunya di sini ya, sama berarti Pak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara tentang peran seorang ibu terhadap keluarga atau terhadap rumah tangga, itu di dalam Al-Quran memang kita tidak mendapati banyak peran ibu. Atau kita dapati di dalam Al-Quran itu peran ibu sebagai seorang, peran wanita sebagai seorang ibu, itu tidak banyak yang kita dapatkan. Tapi kalau kita mau merujuk di dalam Al-Quran itu justru Allah menyebutkan peran wanita sebagai istri yang salihah atau peran wanita sebagai seorang istri, itu yang banyak di dalam Al-Quran ya. Coba cari Pak satu ayat yang berbicara tentang wanita perannya sebagai seorang ibu di dalam Al-Quran Pak. Yang ketemu boleh pulang duluan Pak. Yang nemu ayatnya, kita akan menemukan peran wanita sebagai seorang ibu itu justru malah di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, tazawajal walud al wadud, nikahilah oleh kalian anak yang istri yang al walud, istri yang subur. Ya. Kemudian istri yang penyayang.
Jadi 2 syarat kalau kita mau menikah itu mencari wanitanya yang punya kriteria ini. 1 al-wadud yang subur. Mohon maaf ibu-ibu, subur itu tidak ada hubungannya dengan timbangan ya Bu ya. Jangan ibu jadi GR, itu gua banget gitu. Mentang-mentang timbangannya tambah terus setiap hari. Ini enggak ada. Al-walud yang dimaksudkan subur di situ itu tidak ada hubungan dengan timbangan. Tapi hubungannya al-walud di dalam hadis itu adalah yang gampang punya anak, yang anaknya banyak itu ya Pak ya. Tapi bukan soang, yang banyak anaknya. Yang subur itu adalah yang gampang hamil, baru ditowel sedikit hamil, nah itu. Baru dilirik anaknya 5, nah gitu ya. Bilangnya Ustadz, aku tuh nggak cinta sama istri saya. Itu anaknya sudah 9. Ini bilang nggak cinta tapi anaknya 9. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kriteria yang pertama itu adalah al-walud yang subur, istri yang banyak anaknya. Ini juga menjadi pesan bagi bapak-bapak yang ingin menikahkan putranya atau memilihkan untuk putranya calon istri, maka cari ini yang pertama, al-walud. Kemudian al-wadud yang punya kasih sayang. Kalau kita berbicara tentang al-walud itu yang banyak anaknya, maka selimutnya itu adalah kasih sayang. Artinya apa? Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian kita mendapati seorang yang belum diberikan momongan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala mungkin bisa jadi belum mempercayakan bahwa dirinya punya kasih sayang. Walaupun sekali lagi memang demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang memberikan ujian. Makanya kadang-kadang non sewu di tempat kami ya, di desa saya itu ada yang menikah itu bareng dengan ibu saya. Usia pernikahannya 17 tahun dan belum dikaruniai anak. Baru setelah itu kemudian dia ambil anak asuh. Anak bibinya dia ambil, dia momong. Setelah dimomong genap 2 tahun, Allah takdirkan dia punya anak. Pancingan ya. Mancing. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mempercayakan, setelah kemudian dia mewujudkan atau menampakkan cintanya dan kasih sayangnya terhadap seorang anak yang itu padahal bukan anak kandungnya, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala kemudian karuniai. Jamaah sekalian rahmati oleh Allah, makanya di antara kesempurnaan seorang wanita itu adalah wanita 2 kriteria itu tadi yang dia miliki. Dia punya anak, dia juga punya kasih sayang. Kalau nggak punya anak, jangan kemudian khawatir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, kalau nggak punya anak, Rasulullah tetap menyampaikan, ya, afdhalun nisa'i ahlil jannah arba'ah. Ya, wanita mulia penduduk surga itu ada 4. Wanita yang istimewa, wanita yang mulia dari penduduk surga itu ada 4. Siapa itu? Khadijah binti Khuwailid, istrinya Rasulullah, punya anak. Kemudian yang kedua adalah Fatimah binti Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, putrinya Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah Maryam binti Imran, ibunya Aisyah, punya anak. Kemudian yang keempat adalah Asiyah Imra'atu Fir'aun atau Asiyah binti Muzahim. Ini nggak punya anak. Istrinya Fir'aun nggak punya anak, tapi ternyata dia dijadikan sebagai afdhalun nisa'i ahlil jannah, sebagai wanita yang mulia penduduk surga. Dideretkan, dijejerkan bersama dengan 4 wanita itu. Ada apa? Di antara sekian banyak alasan yang menunjukkan kemuliaan Asiyah, ya, Imra'atu Fir'aun itu karena dia mampu mengasuh seorang laki-laki yang kelak menjadi menjadi nabi yang mulia. Ini yang kemudian menjadi alasan. Artinya apa? Ketika seseorang itu belum dikaruniai anak, dia punya kesempatan, tetap punya kesempatan untuk menjadi wanita yang mulia. Gitu ya Bu ya? Sepakat dulu ini. Ya. Jadi supaya nanti sampai di rumah juga tidak udur-uduran. Khawatirnya kalau sampai udur-uduran itu
repot nanti urusannya, mesti dikembalikan kepada ustadz. Tuh kan kata ustadz, namanya wanita itu harus punya anak. Itu sampai akhirnya kemudian kalau begitu saya mau buka cabang. Repot. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada poin pembahasan kita itu, bahwa ternyata anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagaimana kita menjaganya, dan ini beban berat yang ada pada pundak seorang ibu, seorang wanita, punya beban yang begitu berat, punya tanggung jawab yang begitu berat. Inti pertamanya, ketika kita mau membawa kemana anak kita, itu kita hadirkan terlebih dahulu rasa cinta, rasa kasih sayang di dalam diri kita. Ya, ini ibu yang paling berperan untuk mewujudkan, memberikan rasa cinta dan kasih sayang. Makanya di dalam hadis yang tadi kita sebutkan, tazawajal wadud atau tazawajal walud al-wadud atau tazawajal wadud al-walud al-wadud, itu adalah sifat yang terbentuk dari kata al-wudda. Ya, kalau di dalam ayat yang sering kita dengar pada saat walimah-walimah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ini ayat yang sering kita dengar di acara-acara walimah, bukan? Ya kan? Sebab jarang sekali kita mendengarkan di acara walimah yang dibaca itu surat Al-Anfal atau At-Taubah. So, yang baca ini surat Ar-Rum ayat berapa? 21. Ya, surat Ar-Rum ini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Kata mawaddah itu sebenarnya sama dengan kata al-wadud. Tapi kalau kata al-mawaddah itu adalah sifat kasih sayang yang hubungannya adalah antara seorang wanita dengan suaminya, pasangannya. Tapi kalau al-wadud itu adalah hubungan kasih sayang antara seorang wanita dengan anaknya, disebut dengan al-wadud. Asal katanya sama di dalam Al-Quran surah Maryam surah ke-19 ayat yang ke-59, al-wudda, yaitu kasih sayang. Teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadirkan rasa cinta dan kasih sayang itu terlebih dahulu supaya ada pada seorang wanita yang bernama ibu, sebab disinilah ibu yang akan membentuk anak-anaknya. Siapa yang pertama kali akan berinteraksi dengan anaknya setelah dilahirkan, Bapak Ibu? Halo Bu, yang berinteraksi secara langsung gitu ya setelah dilahirkan itu siapa? Bidannya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita tengok di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat yang ke-78. Surah An-Nahl, surah keberapa? Surah An-Nahl ayat yang ke-78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah, dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Jadi Allah yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita, dari rahim ibu kita, dalam keadaan la ta'lamuna syai'a. Ada yang pada waktu ketika dilahirkan masih ingat? Begitu lahir, langsung minta kopinya mana? Nggak ada, ini nggak dibawain, cuma teh aja gitu ya. Ini nggak minta kopi Pak. Oh gitu ya, lihat tanggal lahir ya. Dia langsung inget ngelingkerin gitu ya, ini tanggal lahir saya. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la ta'lamuna syai'a. Maknanya apa la ta'lamuna syai'a? Itu belum berfungsi. Indra kita itu belum ada yang berfungsi. Mata kita nggak bisa ngelihat, telinga kita juga belum bisa mendengar, hati kita juga belum bisa merasa. La ta'lamuna syai'a. Kita belum ngerti apa-apa ketika dilahirkan. Ya intinya pokoknya nangis saja gitu ya.
Ya. Kalau ada yang bilang katanya nangis itu karena kita mengingat dengan janji waktu ada di rahim. Apa sih yang kita janjikan kepada Allah? Ya. Ketika ditanya alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Bukankah aku adalah Rabbmu? Betul, engkau adalah Rabbku. Ya. Syahidna, kami bersaksi. Tapi ketika kemudian lahir, kita nggak ngerti, kita lupa. Bahkan mungkin baru ingat-ingat kepada Allah itu sudah, ya kadang-kadang sudah mulai bungkuk-bungkuk baru ingat sama Allah, jenggot sudah putih-putih baru ingat sama Allah, gitu kan? Itu. Alhamdulillah masih ingat itu kan. Ada yang sampai kemudian dicabut nyawanya juga belum ingat kok. Makanya ya alhamdulillah kita sudah diingatkan, kita ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'lamuna syai'a, belum ada yang berfungsi. Lalu kemudian baru wa ja'ala lakumus sam'a, yang pertama kali difungsikan itu pendengaran, Bapak Ibu. Ibu, yang pertama kali difungsikan itu adalah pendengaran. Ini kita nanti akan berbicara mau dibawa kemana lu anak kita. Ya, pendengaran terlebih dahulu ini yang difungsikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari anak ketika dilahirkan belum ada yang berfungsi dari indranya, kemudian difungsikan telinganya. Maknanya apa? Maka kemudian disitulah dimuat di dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di dalam kitab Tuhfatul Maulud bi Akamil Maulud. Ya. Sudah azan? Belum. Saya ini agak ketar-ketir. Ketar-ketirnya ini ada yang membuat jadwal. Kemarin saya menyanggupinya malam Senin, nggak taunya malam ini ba'da Isya saya ngisi di Tamin. Tadi saya asar ngisi di Kalirejo Pesawaran, langsung meluncur ke sini. Ini ada yang membuat jadwal saya ngisi di Tamin ba'da Isya. Dari tadi saya tanya belum dijawab. Ini salah tanggalnya. Karena kemarin waktu pas ngomong katanya malam Senin. Nih, makanya siap-siap aja, belum selesai saya tinggal. Ya. Ya. Kalau kira-kira agak penasaran, besok datang aja ke Sematik Aisyah itu ya, di Pesawaran gitu kan. Ustadz, saya nuntut apa? Materinya belum selesai. Ayo selesaikan di sini gitu ya. Kita sambut insya Allah. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kali berfungsi itu adalah pendengaran. Maknanya apa? Hari ini banyak ibu-ibu yang menjadi sosok seorang ibu tidak memperhatikan dan tidak mengerti apa yang dituntut oleh Allah berkaitan dengan persoalan anak. Anak kita yang baru mulai berfungsi pendengarannya itu mestinya kita ajak banyak ngomong. Lah ini enggak, banyak ibu-ibu sosialita punya anak, anaknya ketika maaf nenek menyusu itu bukan kemudian diajak ngobrol, diajak interaksi, diajak ngomong, melainkan justru malah diajak online. Paling-paling sejenak dia tanya, "Nak, udah belum, Nak? Ayo, Nak. Udah belum? Ibu ada orderan nih. Cepetan, ayo cepetan." Repot, Pak. Ya. Ini jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau anak kita itu ibu-ibu terutamanya, karena yang mau berinteraksi itu selama 2 tahun kurang lebihnya, ya. Terkait dengan rodho'ah, masa susuan itu kan ibu yang menyusui, karena nggak ada bapak-bapak yang menyusui. Ya. Ibu-ibu yang menyusui itu akan berinteraksi dengan anaknya, maka banyak-banyak ngomong sama anak. Ajak ngobrol. Masya Allah, Nak, kamu tumbuh subur sekali, Nak. Masya Allah, kamu ganteng banget, mirip bapakmu ya, gitu. Ya iyalah, jangan dibilang mirip tetangga, gitu. Kalau didengar sama bapaknya ya sewot juga bapaknya itu. Kamu mirip banget, mudah-mudahan Nak kamu cepat gede, bantuin ibu, bantuin bapak, bisa ngaji, jadi anak yang soleh. Masya Allah, itu doa semua itu kita munculkan itu. Ya. Baru setelah itu kemudian wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, penglihatan. Pandangan mata umur anak 0 sampai 6 bulan itu cuma 30 cm, Pak. Fokus pandangan anak itu 0 sampai 6 bulan
itu hanya 30 cm, sangat dekat sekali. Maka sunnah dan anjurannya ketika kita mengajak berbicara kepada anak kita yang masih anak, yang masih bayi, itu kita mendekat dengan wajahnya. Supaya apa? Supaya anak itu men-scan wajah kita. Dan memang begitu mestinya. Yang paling banyak berinteraksi itu adalah bapak dan ibunya, supaya yang ada di ingatan anak kita, yang di-scan oleh anak kita itu adalah wajah kita. Bayangkan kalau seandainya yang di-scan ternyata adalah wajah orang lain, Pak. Nanti umur 2 tahun itu bisa dites, atau umur 3 tahun dites. Anak-anaknya suruh duduk, suruh berdiri semua di situ. Kemudian di sini ada ibunya yang dijajarkan dengan artis-artis populer lah, papan atas gitu, yang cantik-cantik, yang populer-populer begitu. Kemudian semuanya ngawe-ngawe, melambai-lambai, nah ayo sini nak, ayo sini nak. Anak kita nggak mengenali kita karena tidak pernah men-scan wajah kita. Tapi kalau kemudian memang dari kecil itu yang berinteraksi adalah ibunya, di-scan wajahnya, maka kemudian anak itu akan pasti mendekat kepada ibunya, dan dia akan mengatakan kepada yang lain, maaf, tak pernah ku dengar suaramu dan tak pernah kulihat wajahmu. Ini hanya untuk anak-anak loh. Jangan sampai nanti ibu-ibu malah ngetes untuk suaminya. Repot itu, Bu. Nah, dites, ibu ikut baris, di situ juga ada artis-artis, ayo pak, sini pak, nyasar mesti itu. Ya, yakin lah itu mesti nyasar gitu. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi ini adalah tahapan utama loh ternyata. Mau dibawa kemana anak kita itu sangat bergantung sekali dengan bagaimana kita mendidik di awal. Bagaimana kita membangun hubungan di awal ini yang akan menjadikan nanti hubungan yang selanjutnya. Maka kalau kegagalan itu ada di awal umur 0 sampai 2 tahun taruhlah, kegagalan itu akan berlanjut sampai selanjutnya. Ini jangan sampai gagal. Aduh Ustaz, kok baru ngomong sekarang ya? Saya baru diberikan kesempatan sekarang, juga kemudian ditanyakan judulnya apa, saya juga bingung, akhirnya ya beginilah judulnya gitu. Ya, itu saran yang nggak bisa dipungkiri lah itu. Bapak Ibu sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi bahwa membangun cinta itu dari awal ya, ketika kita memiliki seorang putra atau seorang putri, buah hati kita mau bawa kemana itu bergantung ibu yang paling berperan. Ibu-ibu, halo Bu, jangan merasa minder ya Bu ya. Jadi kalau sudah seperti ini, yang namanya ibu itu harus siap repot. Kalau sudah seperti ini, yang namanya ibu itu harus siap repot. Kenapa? Karena anak di masa yang seperti itu akan cenderung kepada yang disebut anak bau tangan. Gitu ya. Maunya apa-apa sama ibunya. Mau ditolongin sama pembantunya nggak mau, mau digendong sama tetangganya nggak mau, maunya pokoknya sama ibunya. Kalau ibu nggak mau repot di awal, maka siap-siaplah repot-repot nanti di kemudian hari. Mending kita repot sekarang, ongkang-ongkang kaki kemudian, daripada kita ongkang-ongkang kaki sekarang, nanti repot kemudian. Ya, ini harus siap repot. Jangan kemudian ibu-ibu juga merasa GR, anaknya udah 3 tahun ya, anaknya baru 3 tahun, itu bangun tidur langsung ke dapur bikin kopi sendiri. Ya, dari tadi perasaan ngomongnya kopi terus itu. Bawaan efek belum ngopi mungkin. Bapak Ibu sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti anak umur 5 tahun dia minta ngekos loh di samping TK-nya. Bu, itu TK kayaknya samping TK itu ada kos-kosan, aku tak ngekos saja ya. Bingung ibunya. Ya, jangan kemudian kita merasa bangga, merasa GR kalau anak kita itu di awal itu sudah, wah anak saya tuh mandiri, bikin mie aja, bikin mie sendiri, saya nggak pernah mandiin dan lain sebagainya. Ini hati-hati. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai-sampai kita mengenal anak-anak. Kita kan ya sering duduk-duduk juga bareng-bareng dengan anak-anak itu. Hari ini itu yang saya juga agak prihatin.
setelah selesai dari masa pandemi, anak-anak mulai aktif di sekolah. Anak-anak hari ini itu yang saya lihat di sederetan perjalanan itu, kalau saya mau berangkat taklim ke arah Pringsewu, di sederetan tataan, gedung tataan sampai ke Gadingrejo itu, anak-anak nggak tahu di pagi mereka itu ngadang mobil. Jadi gerombolan, kumpulan beberapa orang itu ngadang mobil, nyetop mobil truk dan lain sebagainya. Mereka kemudian pergi bareng-bareng. Saya nggak tahu apakah kemudian perginya mau sekolah atau bagaimana. Tapi ini kayaknya budaya baru. Yang sebelum-sebelumnya itu mereka cenderungnya kalau mau berangkat sekolah itu ya motoran, nanti pulang dan lain sebagainya. Atau mungkin diantar sama orang tuanya. Ini nggak, Pak. Ini sudah mirip-mirip dengan ngegeng-ngegeng itu. Saya khawatir betul. Dan kalau kemudian kita tanya, Pak, banyak anak-anak yang tidak kerasan dan tidak betah di rumah itu bukan karena rumahnya itu sempit, bukan karena tidak nyaman rumahnya. Fasilitas rumahnya mungkin luar biasa. Ini sudah azan, kita pending dulu atau gimana? Kita pending dulu ya. Kita dengarkan azan. Taib, kita sholat dulu, Pak. Sholat sekarang ya. Baik, kita pending dulu, kita tinggalkan untuk sholat. Nanti insya Allah kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah ini sudah ada jawaban, jadi salah yang buat playernya. Alhamdulillah. Tamin di Masjid Al-Hidayah. Al-Hidayah. Apa sih tadi? Pagar Jaya apa ya namanya? Nama desanya. Ada pasar. Saya juga tidak pernah tahu masjidnya. Belum berani siapa apanya tidak suka Jawa. Desanya suka Jawa. Sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah.
Kita melanjutkan materi kita, mau dibawa kemana anak kita. Sekali lagi bahwa membangun cinta di awal itu akan sangat berpengaruh di hari kemudian. Kalau kita gagal dalam membangun cinta di awal, itu sama dengan kita membangun kegagalan untuk selanjutnya. Anak kita di usia 0 sampai 2 tahun yang paling bertanggung jawab untuk membangun cintanya itu adalah ibu-ibu, para istri. Istri kita sangat bertanggung jawab sekali untuk membangun cinta terhadap anak-anak kita. Sehingga saya lanjutkan tadi terkait dengan anak-anak yang mungkin tidak kerasan di rumah, tidak betah di rumah, itu bukan karena rumahnya yang sempit, bukan karena fasilitas di rumahnya tidak ada. Semua fasilitas bahkan dilengkapi, dipenuhi. Rumahnya juga cukup luas. Akan tetapi ternyata ada sesuatu yang hilang. Fitrah seorang ibu yang harusnya membangun cinta itu tidak ada. Sehingga ada sindrom yang disebut dengan mommy is an enemy. Ya. Ibu itu seolah-olah datang menjelma menjadi musuh bebuyutan untuk anak. Halo Bu, mudah-mudahan ibu tidak tersinggung. Ya, karena ibu-ibu yang di sini saya yakin tidak seperti itu. Anak-anak kita kadang-kadang kehilangan rasa cinta yang ia dambakan, yang ia impikan. Pasalnya, tidak jarang anak-anak kita yang pulang sekolah, dia merindukan pelukan dan ciuman dari orang tuanya, dari ibunya terutamanya. Dia sangat membayangkan ketika berangkat, ketika pulang ke rumah, itu dia membayangkan saya pasti akan disambut dengan lemah lembut oleh ibu saya yang mengusap kepala saya, yang kemudian mengulurkan tangannya untuk aku cium, yang kemudian mengucapkan kata-kata dan kalimat-kalimat sayang. Dia rindu sekali untuk ditanya, gimana nak di sekolahan tadi, pelajaran apa saja, ada PR enggak, bagaimana, dan lain sebagainya. Tapi enggak, itu semua tidak didapatkan. Pertanyaan pertama yang terlontar dari seorang ibu, Tupperware mama mana? Tupperware ibu mana nak? Tupperware umi mana nak? Awas, hilang lagi. Itu kreditannya belum lunas. Ini yang sering terlontar. Bahkan mungkin tidak hanya anak yang kehilangan itu, akan tetapi suami-suami juga begitu. Banyak kita dapati bapak-bapak yang kerja keluar, yang kerja tidak di rumah itu, ketika mau dibontoti, dia lebih memilih, sudahlah Bu, kalau begitu dibungkus saja pakai daun pisang apa daun jati. Kenapa? Karena khawatir ketika pulang yang ditanya itu bukan bagaimana Bi, bagaimana Pak tadi pekerjaannya, aman ya Bi ya, aman ya Pak ya, capek ya, mana yang capek Umi pijitin. Itu yang dirindukan oleh para ayah, betul begitu? Tenang aja Bu, tenang aja Bu. Saya suka mancing-mancing begini itu. Ini, tapi ternyata begitu sampai, ya itu yang ditanyakan. Akhirnya kemudian sudahlah Bu, kalau mau bontotin bungkus pakai daun-daun pisang yang nggak apa-apa, kertas-kertas bekas apa kayak gitu. Ini jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, hati-hati. Ya. Ini kegagalan, sekali lagi adalah kegagalan dalam membangun cinta. Coba lihat, perhatikan. Kalau kita mau jujur, kita mengkaji di dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu terkait dengan bagaimana mengasuh anak, mendidik anak, bagaimana merawat anak. Itu di dalam kitabnya beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, maaf ini, ketika anak kita usia 0 sampai 2 tahun yang mestinya adalah masih di bawah asuhan seorang ibu yang menyusui, kalau seandainya ASI itu sudah berhenti Bapak Ibu, haknya anak itu tidak boleh dihentikan dari bermain putingnya sang ibu. Maaf. Ya. Jadi kalau anak itu di usia susuan 0 sampai 2 tahun kok kemudian ASINya berhenti, itu maaf, tidak boleh kemudian anak itu dihalangi atau dilarang untuk tetap
sebagaimana seorang anak yang masih menyusu kepada ibunya. Ya. Yang seperti ini saja itu diperhatikan dalam Islam, dan para ulama itu menyebutkannya. Ini artinya bagaimana kita membangun anak-anak kita supaya kelak ketika kemudian kita ajak dan kita arahkan, itu yang ada adalah bagaimana mereka nurut kepada kita. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikat cinta. Kalau kita berbicara tentang bagaimana anak kita mau dibawa kemana, maka konsep yang terbangun yang pertama kita fahami terlebih dahulu tujuan daripada kepemilikan anak itu tadi. Tujuannya kemana? Sebab kalau kita sudah tahu tujuannya, meskipun mungkin di tengah perjalanan kita mengalami pergeseran sedikit, tapi kita akan segera kembali. Oh, ini tujuannya ke sana. Jangan sampai kemudian menyimpang. Yang kedua, dibangun cintanya. Dan untuk membangun cinta sangat berpengaruh sekali di usia 0 sampai 2 tahun itu. Bagaimana kita banyak berinteraksi, banyak ngobrol dengan anak kita, banyak menghadapkan wajah kita kepada anak kita. Sebab begitu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Rasulullah ketika berbicara dengan cucunya, kepada Hasan, Husain, kepada Umamah, itu selalu berhadapan wajah ke wajahnya. Dengan harapan apa? Kelak ketika menghadapi satu masalah, maka anak itu akan ingat kepada kita. Ingat kepada sosok yang pernah di-scan wajahnya. Ketika kemudian anak ini ternyata gagal curhat kepada orang tuanya, bisa jadi nanti mereka akan curhat kepada orang lain. Bagaimana anak-anak kita hari ini itu banyak yang tidak mau curhat kepada orang tuanya, tapi ternyata curhatnya kepada orang lain. Kalau sudah mulai curhat kepada orang lain, itulah sasaran empuk bagi para gembong narkoba, bagi para gembong seksual. Ya. Ini penjahat-penjahat itu ternyata mereka itu untuk bisa mengelabui, untuk bisa mendapatkan mangsanya, itu juga tidak jarang dari mereka itu belajar ilmu parenting terlebih dahulu loh, Pak. Mereka belajar ilmu parenting nggak cuma sehari 2 hari, bahkan sampai 3 hari 5 hari mereka kemudian mengikutinya. Baru setelah itu kemudian dia memantau di Facebook. Kalau di Facebook kok kelihatan ada anak yang mungkin remaja, anak yang masih usia labil, kok nulis di statusnya barangkali ada tagar yang gambar pagar, kemudian KZL. Apa itu? Kesel itu ya. Ada tagar tulisannya BT. Ya. Ini sasaran empuk, Pak, untuk mereka, Pak. Mulailah mereka menawarkan, kalau lagi kesel, boleh dong abang bantu. Kalau lagi kesel, saya siap untuk mendengarkan curhatannya. Ini mulai. Dan anak, saya sampaikan, anak itu ketika menghadapi masalah, yang ia butuhkan adalah siapa yang memberi tisu terlebih dahulu. Betapa banyak anak-anak kita ketika menghadapi masalah itu bukan membutuhkan untaian kalimat, kata, dan lantunan ayat Al-Quran yang kita bacakan sebagai dalil kita sampaikan kepada anak kita. Tapi yang ia butuhkan adalah kasih sayang. Sedikit kita mengambil ibrah dan pelajaran bagaimana dulu dalam kisahnya. Saya membaca sebuah artikel perjalanan panjangnya Jabri Al-Bukhari, ya kan? Jabri Al-Bukhari ketika kemudian beliau itu dipondokkan oleh ibunya lantaran ayahnya sudah meninggal duluan, seorang anak yatim yang dimasukkan ke pondok pesantren, punya harapan ibunya kalau kemudian nanti anak ini akan tumbuh mendoakan orang tuanya menjadi anak yang soleh. Ternyata di pondok pesantren dia sering kabur, dan kaburnya itu ternyata bukan kabur hanya sekedar main ke jalan dan lain sebagainya, tapi kaburnya itu sampai ke klub malam, ke diskotik dan lain sebagainya. Bahkan sempat ketika itu dia pulang dalam keadaan matanya merah karena pengaruh narkoba. Dia pulang dalam keadaan matanya merah. Ibunya sudah, ini anak mesti mabuk ini.
Ibunya hanya ada dua pilihan, satu akan memarahi Jepri tersebut, atau dua, dia akan mengatakan kalimat yang sebaliknya. Dia akan marah kepada anaknya, nak, kamu itu dipondokkan supaya kamu bisa mendoakan orang tuamu, ayahmu itu butuh doa darimu, kok malah kamu seperti ini. Itu pilihan pertama. Pilihan yang keduanya, nak, sudah pulang nak, kamu lapar ya, ibu sudah siapkan sop hangat kesukaan kamu, ibu ambilin ya. Dan ternyata itu yang menjadi pilihannya. Itu yang disampaikan kepada Jepri ketika pulang dalam keadaan matanya merah, dalam keadaan mabuk. Dia sampaikan, ibunya sampaikan kepada anaknya, nak, kamu sudah pulang nak, saya sudah siapkan makanan kesukaan kamu, sop kesukaan kamu, kamu mau makan, tak ambilkan. Enggak, katanya. Ya sudah, kalau begitu kamu capek ya, kamar sudah ibu siapkan, sudah ibu rapikan, silahkan kalau mau istirahat. Nanti kalau kamu lapar pengen makan, ibu tinggal ngangetin sopnya. Itu yang disampaikan, dan ternyata itu yang membawa si Jepri itu kemudian luluh dan kemudian tersadarkan dirinya. Bapak Ibu sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita gagal mengusap pundak anak kita, ketika kita gagal mengusap kepala anak kita sebagai bentuk dan wujud kasih sayang kita kepada anak kita, maka jangan-jangan kita juga akan gagal dalam mengarahkan anak-anak kita. Banyak anak-anak kita itu yang lebih dibutuhkan adalah bagaimana kasih sayang dan cinta kita ketimbang kemudian kita menyampaikan dalil-dalil. Karena banyak anak yang ternyata saya mencoba untuk menghayati, memahami anak-anak ini punya kendala apa sebenarnya. Ada anak yang kelas 1, ini live ya, nanti dilihat nggak ini sama orang tuanya. Barengannya anaknya beliau kayaknya gitu ya. Yang tak lihat itu anak-anak yang lain itu sudah stabil. 1 bulan pertama sudah stabil. Anak ini kalau dijenguk, dibesuk sama orang tuanya, sama ibunya, itu yang ada drama aja pokoknya. Jadi nangis macam-macam gitu. Tapi kalau sudah ditinggalkan itu, berhasil misalnya, ibunya sudah berhasil, bapaknya sudah berhasil pulang gitu, ya sudah biasa saja, nggak ada kendala. Nggak ada gejala, nggak betah di pondok, nggak ada gejala masalah sama anak yang lainnya, nggak ada. Saya telusuri sebenarnya ada masalah apa ini ya, sampai kemudian akhirnya kami berbincang, saya tarik, saya sampaikan, sebenarnya ada masalah apa, kamu hafalannya susah, kamu nggak punya apa, kamu nggak ada, terus kenapa demikian? Terus saya kemudian sampaikan begini, kok ibu sama bapak jarang sekali aktif di grup ya, nggak pernah komentar ya? Ya begitu Abi. Oh, ini merasa bangga kepada anaknya itu ternyata bagian dari menumbuhkan cinta, Pak. Kita bisa bangga kepada anak kita, itu bagian daripada menumbuhkan cinta. Baru setelah ibunya saya sampaikan, Bu, yang aktif sedikit ya di grup, saya sembari masukkan kepada anak, ini ibu barusan komentar, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Besoknya Pak, waktu pulang, yang biasanya males-malesan mau berangkat ke pondok, semuanya sudah dipersiapkan. Dan yang biasanya paling kalau di rumah itu cuma mainan, handphone dan lain sebagainya, ibunya yang sibuk, ibunya yang repot. Ini dari nyuci piring, nyuci baju, jemur baju, alhamdulillah sudah dikerjakan, alhamdulillah. Ini ternyata membangun cinta itu tadi, itu perlu menanamkan rasa cinta itu bisa dengan bagaimana kita kemudian menumbuhkan kepercayaan kepada anak-anak kita, dan bagaimana kita bisa memberikan apresiasi kepada anak-anak kita. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya sering sampaikan bahwa kita mengasuh anak, mendidik anak itu seperti menerbangkan layangan. Yang namanya menerbangkan layangan itu kan, ini musim layangan Pak. Kemarin di Metro saya takziah ke Metro itu, pas di sana mau ada lomba layangan, hadiahnya 1 ekor sapi. Kan hebat itu. Dan kriteria penilaiannya bagaimana? Kriteria penilaiannya diterbangkan dari sore hari, yang sekali terbang nggak pakai nguil, nggak pakai jatuh, pokoknya sekali dilepas itu langsung terbang tinggi. Dan
mulai dari sore itu sampai besok pagi lampunya masih menyala, gitu ya. Kalau ternyata masih terbang dan masih menyala, besok pagi masih ada beberapa yang terbang, kriteria yang berikutnya, yang paling pendek benangnya itu yang menang. Kan angel. Ini menerbangkan layangan ya. Saya ingin bercerita tentang bagaimana mengasuh anak, mendidik anak itu seperti menerbangkan layangan. Kita menerbangkan layangan itu kan semakin tinggi semakin senang. Wah, tinggi gitu ya. Tapi ketika datang angin kan kita juga bingung. Segera ditarik karena takut nguil, takut putus dan lain sebagainya. Kita tarik, layangan itu akan sampai ke tangan kita kalau benangnya kuat. Kalau benangnya ternyata tidak kuat, yang ada adalah layangan itu akan putus. Kalau sudah putus, maka bisa jadi nyangsang di pohon kelapa, atau bisa jadi akan hanyut di bawah oleh arus sungai dan lain sebagainya. Seperti itu juga dengan kita mengasuh anak. Bisa kita terbangkan, bisa kita lepaskan, silahkan nak, kamu bergaul dengan siapa saja, monggo silahkan. Tapi ketika ternyata di pergaulan itu kita melihatnya ada gejala-gejala yang tidak baik, kita akan segera menariknya kembali. Nak, segera kembali ke rumah nak, pergaulan itu sudah tidak wajar lagi, pergaulan itu sudah tidak sehat lagi nak, ayo segera kembali. Mengembalikan anak kita untuk sampai di rumah lagi atau di tangan kita lagi, itu sangat bergantung dengan cinta yang kita bangun. Kalau kita sudah gagal di awal dengan cinta itu, maka yang ada adalah anak kita tidak akan kembali pulang, tapi dia akan cenderung kepada siapa yang memberikan tisu ketika dia menangis. Maka kalau anak kita lagi nangis, lagi murung, itu dia tidak butuh kepada nasihat kita, tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana kita memberikan tisu kepadanya. Itu yang akan diingat sama dia. Oh, laki-laki itu hebat, itu adalah idola saya. Kenapa? Kemarin saya menangis, dia yang memberikan tisunya. Cuma sekedar modal tisu, Pak. Ya, ada yang bujang di sini ya. Modal tisu ini, tisu itu kan. Siapa tahu ada cewek yang lagi nangis itu. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menyampaikan fa innal qalba malikun wal a'dha'u junuduhu. Sesungguhnya hati itu adalah raja dan anggota-anggota yang lain itu adalah tentara-tentaranya. Tentara itu akan sangat bergantung dengan rajanya. Maka membangun cinta sama dengan membangun hati dan membangun raja di dalam hati itu sendiri. Kemudian anggota badannya akan mengikutinya. Kalau kita sudah bisa membangun cinta itu tumbuh pada anak-anak kita, kepercayaan itu akan mengendalikan semua anggota tubuhnya dan anak itu akan kembali kepada kita. Ya. Kegagalan biasanya anak kita mau dibawa kemana itu ada beberapa faktor. Di antara faktor kegagalan yang kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan ini sebagai penutup. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini sekarang baru kemudian kita beralih kepada tugas dan fungsinya orang tua sebagai ayah ya. Fungsinya laki-laki sebagai seorang ayah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang namanya laki-laki itu sebagai qawwam. Ya, sebagai qawwam. Qawwam itu berarti menegakkan aturan. Dan kesalahan yang terjadi di rumah untuk pendidikan anak-anak, yang pertama ketika ibu itu tidak lagi dirindukan. Ini kegagalan pertama. Yang kedua, ketika ibu itu mengambil peran sebagai penasehat. Ingat Bu, ibu tugasnya menjalin cinta kepada anak. Tugas memberikan nasihat itu adalah tugasnya ayah. Nggak bisa itu ya, itu harus sayang gitu, cenderungnya mesti seperti itu. Kemudian yang ketiga yang menegakkan aturan itu adalah tugasnya ayah. Ibu jangan menegakkan aturan ayah yang membuat ibu menyetujuinya. Aturan, pokoknya di rumah kita tidak ada makan mie dalam sebulan 4 kali. Misal, kalau mau makan mie seminggu, kalau seminggu sekali, sebulan 4 kali juga. Misal,
Kalau sudah disepakati jangan dilanggar. Ya, sudah menjadi kesepakatan. Lah tapi ya gimana Ustaz, namanya dipunjung eman-eman kalau nggak dimakan. Isinya juga mie, punjungannya juga mie mentah. Itu sampai numpuk itu mie mentah itu ya. Punjungan sekarang kan kayak gitu ya. Tahu punjungan Pak? Tahu kan ya? Gitu. Ya, kalau di sini nggak ada ya, di kota nggak ada, enak ya. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terakhir sekali, yang paling terakhir sekali, ketika Yusuf alaihi salam itu digoda, pada saat digoda oleh seorang wanita yang disebutkan sebagai Imra'atul Aziz, dengan godaannya wa ghalaqatil abwabu wa qalat hay talak, ketika pintu-pintu semuanya sudah tertutup dengan rapi, kemudian wanita itu menyeru, hai talak, kemarilah wahai Yusuf. Maka apa jawabnya Yusuf? Yusuf menjawab, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Apa yang menyebabkan anak itu, Yusuf itu takut kepada Allah, padahal dia disampaikan dalam ayat yang lain, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguhnya Yusuf itu juga berkeinginan, punya nafsu juga, sebagaimana wanita itu juga punya nafsu terhadap Yusuf. Ini sama-sama. Tapi kenapa kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan laula arwa burhana rabbi? Yang disebut dengan burhan, petunjuk dari Allah, ternyata adalah bayangan terhadap wajah dan sosoknya seorang ayah. Ayah yang akan ditaati adalah sosok ayah yang paling bertakwa kepada Allah, ayah yang paling banyak membangun taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin bapak rajin ngaji, semakin bapak rajin beribadah, maka anak kita meskipun mungkin tidak mengiringi kita, tidak ikut dengan kita di pengajian, suatu saat ketika dia mendapati sebuah godaan, dia akan ingat, oh bapak saya itu kan paling tidak ngajinya ke sana ikut, sampai ada ustadz yang mengeluhkan, ini kok jamaahnya ini aja. Padahal ustadznya udah pindah-pindah ngisi di sana, pengennya mau menyampaikan yang disampaikan di sana, ternyata jamaahnya juga itu lagi gitu ya. Sampai ustadznya bingung lah mau ngisi gitu ya. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga anak kita itu akan betul-betul terbangun. Selain menegakkan aturan di rumah, maka bapak punya fungsi, punya peran adalah membangun ketakwaan kepada Allah, supaya nanti ada burhan yang tersampaikan kepada si anak, yang kita harapkan bagaimana kedepannya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Astagfirullahaladzim li walakum walisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambin. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada saya cukupkan. Atau sebelum ditanya saya tak tanya. Cukup ya? Karena saya juga ada tamu dari Sidomulyo, ini sudah menunggu dari maghrib tadi. Mudah-mudahan bisa dimaklumi, saya tak setar kebut untuk sampai di rumah. Mudah-mudahan bisa ketemu dengan tamunya. Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberkahi kita semua. Kajian-kajian yang sudah kita hadiri mudah-mudahan juga menambah ilmu untuk kita dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Qulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.